Ketika berbicara perang besar, banyak orang langsung membayangkan negara-negara adidaya dengan kekuatan militer raksasa. Amerika Serikat, Rusia, atau China sering dianggap sebagai aktor utama dalam konflik global. Namun sejarah menunjukkan bahwa perang besar tidak selalu dimulai oleh negara besar. Justru dalam banyak kasus, konflik global bermula dari wilayah yang relatif kecil, bahkan dari negara yang kekuatan militernya tidak sebanding dengan negara adidaya. Negara-negara ini sering berada di posisi yang sangat sensitif, dikelilingi kepentingan politik, ekonomi, dan militer yang saling bertabrakan. Ketika ketegangan meningkat, satu insiden kecil saja sudah cukup untuk memicu reaksi berantai. Inilah yang membuat negara kecil bisa menjadi pemicu perang besar, bukan karena ambisi mereka, melainkan karena dunia terlalu terikat pada wilayah tersebut. Dalam geopolitik, ukuran wilayah dan jumlah penduduk bukan faktor utama penentu pengaruh. Yang jauh lebih menentukan adalah posisi strategis. Banyak negara kecil terletak di jalur perdagangan internasional, wilayah sengketa lama, atau perbatasan antara blok kekuatan besar. Ketika kepentingan global bertemu di satu titik, negara tersebut berubah menjadi medan tarik-menarik pengaruh. Dalam situasi seperti ini, keputusan domestik, krisis internal, atau konflik lokal bisa dengan cepat meluas. Negara kecil sering tidak memiliki kendali penuh atas eskalasi, karena setiap langkah mereka diawasi dan ditanggapi oleh kekuatan besar. Inilah sebabnya, dunia selalu waspada terhadap wilayah tertentu, meski secara ukuran tampak tidak signifikan. Taiwan adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana sebuah wilayah kecil memiliki dampak global yang besar. Pulau ini berada di jantung Asia Timur dan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Bagi China, Taiwan dianggap bagian dari wilayah nasional yang belum sepenuhnya dikendalikan. Sementara bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Taiwan adalah mitra penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Selain itu, Taiwan juga menjadi pusat industri teknologi dan semikonduktor dunia. Gangguan kecil saja di wilayah ini dapat berdampak langsung pada ekonomi global. Ketegangan di Selat Taiwan bukan hanya masalah regional, melainkan isu yang berpotensi menyeret banyak negara ke dalam konflik besar. Ukraina menunjukkan bahwa negara tidak harus kecil secara geografis untuk menjadi pemicu konflik besar. Namun, secara geopolitik, Ukraina berada di posisi yang sangat rapuh. Negara ini terletak di antara Rusia dan blok Barat, menjadikannya titik persaingan pengaruh selama bertahun-tahun. Ketika konflik pecah, dampaknya langsung terasa jauh melampaui wilayah Ukraina sendiri. Stabilitas Eropa terganggu, harga energi melonjak, dan ketegangan militer meningkat di berbagai kawasan. Ukraina menjadi contoh nyata bagaimana satu negara yang berada di posisi strategis bisa memicu krisis global. Bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kepentingan besar yang bertabrakan di sekitarnya. Israel adalah negara dengan wilayah yang relatif kecil, tetapi berada di kawasan paling sensitif di dunia. Setiap konflik yang melibatkan Israel hampir selalu menarik perhatian internasional. Hubungan tegang dengan negara-negara di sekitarnya, serta keterlibatan kekuatan besar membuat setiap eskalasi menjadi berisiko tinggi. Konflik lokal dapat dengan cepat berubah menjadi konflik regional, bahkan global. Israel menunjukkan bahwa negara kecil dengan posisi strategis dan sejarah konflik panjang dapat menjadi pemicu ketegangan besar. Dalam situasi seperti ini, dunia tidak hanya mengamati apa yang terjadi, tetapi juga bersiap menghadapi dampaknya. Dari berbagai contoh tersebut, terlihat pola yang hampir selalu sama. Negara-negara yang berpotensi memicu konflik besar biasanya memiliki posisi geografis strategis, konflik lama yang belum terselesaikan, serta keterlibatan kekuatan besar. Mereka sering berada di jalur penting perdagangan, energi, atau militer. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas menjadi sangat rapuh.
Negara kecil seringkali tidak sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri karena setiap perkembangan internal dapat memicu reaksi eksternal. Inilah yang membuat wilayah-wilayah tertentu selalu berada dalam sorotan dunia, meskipun secara ukuran tampak tidak dominan. Perang besar-besaran jarang dimulai dengan rencana matang untuk menghancurkan dunia. Sebaliknya, banyak konflik besar bermula dari kesalahan perhitungan, salah tafsir, atau provokasi terbatas. Ketika banyak pihak berada dalam kondisi siaga tinggi, ruang untuk kesalahan menjadi sangat kecil. Satu insiden kecil dapat ditafsirkan sebagai ancaman besar. Negara kecil yang berada di pusat ketegangan global menjadi sangat rentan dalam situasi ini. Bukan karena mereka ingin memulai perang, tetapi karena posisi mereka membuat setiap kesalahan terasa jauh lebih berbahaya. Negara kecil bukan berarti ancaman kecil. Dalam geopolitik modern, posisi dan kepentingan sering jauh lebih menentukan daripada ukuran. Taiwan, Ukraina, dan Israel menunjukkan bagaimana sebuah wilayah bisa mempengaruhi stabilitas global secara signifikan. Bahaya terbesar bukan terletak pada niat untuk berperang, melainkan pada ketegangan yang terus dibiarkan tanpa solusi. Selama kepentingan besar terus bertabrakan di wilayah-wilayah strategis ini, risiko konflik besar akan selalu ada. Dan dunia akan terus mengawasi negara-negara tersebut bukan karena ukurannya, tetapi karena dampak yang bisa ditimbulkannya.